family, hari ini aku bersama Ko Budi lagi. Wah, kita bakal ngobrol apa nih, Ko? Bersama Wendy Marvin. Kita akan ngobrol step awal. Kalau nggak ada ini kita nggak bisa beli rumah. Betul. Yaitu mengumpulkan duit untuk DP rumah. DP rumah, bukan beli rumah ya, Ko ya? DP rumah. DP rumah. DP-nya Gitu. dulu ya. Langkah awalnya. Ya, karena kan sebagai orang yang masih baru ya, Ko ya, untuk beli rumah, kita realistis saja. Rumah sekarang semakin mahal. 1M aja, ya kan? DP-nya itu bisa 20% itu 200 juta. Belum termasuk biaya kok. Ya. Ya kalau dapatnya primary seperti yang video kemarin, ya kita beda cerita lagi ya. Kita bisa dapat lebih banyak subsidi. Tapi sebenarnya perlu nggak sih kita ngumpulin DP atau memang kita kalau memang incarnya primary ya kita nothing tulus aja kok. Enggak. Perlu, karena kalau kita bicara ngumpulin duit untuk DP rumah berarti ujungnya ini kan kredit. KPR. Ya, kita nggak ngajarin untuk ngutang, tapi kita ngajarin untuk bisa dapat rumah. Ya. Karena kalau kita tinggal di kota besar, seperti Surabaya atau Jakarta, yang kita sebut kota besar di Pulau Jawa, kita sendiri kan di Surabaya, kita tahu harga tanah berapa per meter. Penghasilan UMK itu kan cuma 4 juta sekian per bulan. Nah, pertanyaannya, ada nggak tanah di Surabaya atau Jakarta yang harganya 4 juta per meter? Kalaupun ada itu pasti dapatnya yang nggak karu-karuan. Pasti daerahnya nyelempit atau banjir atau macam-macam. Kalau itu luas tanahnya 100 meter, berarti kamu butuh 400 bulan kerja ngumpulin uang. 400 bulan itu berarti 10 tahun itu 120. 4 tahun. Berarti 30 tahun lebih. 40 tahun. Kalau kamu mau ngejar tunai. Betul. 35 tahun berarti untuk bisa mendapatkan rumah yang harganya yang luasnya 100 meter dengan harga 4 juta per meter. Butuh waktu segitu panjang. Betul kan hitungannya? Betul. Ngeri nggak? Itu pun kalau harganya nggak naik kok. Iya. Itu kalau kita ngomong ya fix harganya. Inflasi aja sudah bicara tentang 3-4%. Nah, anggapnya kenaikannya setara dengan kenaikan gaji kita. Itu pun kita ngitungnya gaji semua ditabung. Yes. Nggak ada yang dipakai. Nggak makan, nggak ada biaya apa-apa makan, ya. nggak macam-macam. Kalau dipakai separuhnya berarti kalikan 2. Yang tadi 30 tahun, 60 tahun. Makanya kita bicara tentang bisa dapetin rumah dengan cara yang lebih realistis. Yaitu dengan bicara kredit. Dan lalu berjuang untuk ngumpulin DP-nya. 10%-nya. Iya. Kan kalau 4 juta 10%-nya 400.000. 10% dari 4 juta ya 400.000 betul. Berarti kan kita bisa. Betul. 400.000 per meter. Ya mungkin agak susah 400.000 per meter ya. Kita mau kalikan 2. 8 juta per meter 800.000. Kita kejar 10%-nya itu. Kita bagi kecil-kecil. Nah, sehingga kita bisa beli. Nah, makanya kan kalau tadi yang kita ngitung dari 40 tahun, bayangin kok. Sekarang umur 25 nih, contohnya 25 26. 40 tahun lagi, pensiun aja masih nyicil ya. Itu kalau kita ngitungnya tuh harganya pasti. Pensiun bukan nyicil, Pensiun aja masih belum bisa beli. Iya, betul. Karena harganya sudah naik. Udah naik. Kita mau kekumpul duit 4 juta. Iya. Mengikuti hitungan per hari ini. Tapi 40 tahun kemudian kan harganya nggak segitu ya, ya. Dan itu baru tanah loh, Belum bangunan. Makanya kadang-kadang. Sekarang bangun berapa? 4 juta sampai 6 juta per meter yang biasa. Iya. Nah kan Koko tau lah, aku kan sekarang lagi nyari juga kan. Ya, aku juga sering ngomong di beberapa video. Cuma aku mau realistis aja gitu kan. Share buat teman-teman. Sebenarnya aku ini kan udah ngumpulin duit buat DP rumah ini udah lama kok. Nah, gak bentar lah. Mana mungkin yang cuma sebulan 2 bulan ngumpulin, gak mungkin. Butuh aku mungkin. Berapa tahun? Sebenarnya kalau bilang tahunnya aku gak tahu ya kok ya. Tapi kalau kamu mau masa kerja, aku 5 tahun kerja kok. 5 tahun kerja ya aku bersyukur sudah ada mobil lah. Mobil yang kecil biasa ya. Kan barusan beli kamu kan? Enggak lah, udah tahun lalu. Tapi kan yang biasa yang bukan yang mewah kok, yang cuma ya second ya kan, yang penting udah dipakai 6 tahun ya aku beli gitu. Terus sisanya ya aku puter. Lah aku nggak tahu loh kamu beli second itu. Second nggak itu? Oh second ternyata. Second itu. Wah kita belum cerdas. Belum ngapain beli baru gitu. Bagiku aku ini duduk apa buat kerja gitu. Belum saatnya aku menikmati mewah gitu. Belum saatnya sih. Jadinya beratnya untuk bayar maintenance aku. Kan beli bekas yang penting pakai buat kerja, ketemu klien dan sebagainya. Dari situ ada sisa lah. Sisa ini aku puter. Karena kan aku punya kemampuan di bidang
investasi ya. Ya, jadi ini sesuai dengan teman-teman juga ya. Yang nonton nggak usah semaksa kayak aku. Kriptoku, aku bisa ngerti kripto, aku ngerti di saham, aku ngerti reksadana. Ya aku main di 3 area ini. P2P ini aku nggak main. Tapi di 3 area ini aku bisa besar mainnya. Yang ada uang, misalkan gaji 100%. Itu bisa, pokoknya hidupku cuma buat makan. Sama bensin, makan bensin itu doang setiap hari kok. Belanja nggak pernah. Jadi bisa 80% tuh keep untuk investasi. Pokoknya masuk kayak duitnya. Rekeningku tipis. Nah, sebenarnya aku juga punya alokasi portofolio yang sudah aku gambarkan kok di sini. Nah, mungkin bisa dibantu nih sama Pak Rinto. Nah, ini adalah portofolio asetku kok. Nah, aku kebetulan kan memang ngerti lah di beberapa bidang investasi. Tapi aku paling besar tuh di 3 tempat kok. Ada di kripto, saham, sama reksadana. Cashku tuh cuma 10% kok. Kenapa? Gaya hidupku memang segitu-gitu aja meskipun income-nya ada. Karena bagiku zaman itu kan aku 5 tahun kerja nih. Tahun pertama tuh udah berpikir suatu hari nanti aku bakal punya rumah. Karena aku perantauan anak perantauan yang butuh berjuang ini. Nah, dari situ kenapa akhirnya aku meletakkan semua portofolioku di sini. Nah, dari sini inilah yang kukumpulkan. Makanya aku kan mulai nyari-nyari nih. Karena kan DP ya murah sih sebenarnya ya. Jadi masih ada spend juga untuk cicilan sebenarnya. Nah, tapi menurut kok gimana kalau kayak gini? Untuk zaman sekarang nih, kok zaman dulu emas mungkin ya gantinya ya. Aku juga sama sih. Dulu mirip kayak kamu gini, Wen. Cuman gak ada kripto kan. Betul. Dulu ya ngumpulin uangnya sebelum beli properti buat DP itu kan pernah cerita di video sebelumnya. Kan nyairin saham itu. Nyairin saham. Cuman aku nggak masuk di reksadana. Reksadananya itu belinya di insurance waktu itu. Insurance kan ada unit link kan ada reksadananya. Tapi kan potongannya juga ada gede. Waktu itu nggak masuk di reksadana, masuknya dibeli sahamnya perusahaan-perusahaan blue chip lah istilahnya. Nah, kalau aku lihat kamu termasuk yang moderat ya, ngambil investasinya. Ya, reksadananya pendapatan tetap. Nah, reksadana pendapatan tetap, mungkin sahamnya yang lalu komponennya 45. Kripto sama saham ini kan 45 juga. Nah, kripto sama saham ini kan lebih tinggi resikonya pasti dibandingkan yang 45 reksadana ini kan. Iya. Jadi sebenarnya standby cashku itu adalah cashku sama reksadana. Ini pelit ini berarti. Gak belanja. Makan Indomie ini kan. Enggak lah, makan normal. Tapi 10% ini dari berapa? Ini kan belum kita tahu kan. Jangan dong. Jangan angkanya. Tapi memang sih sebenarnya kalau makanya aku sendiri tuh dulu pernah dikasih tahuin. Ini sekarang aku ngasih tahu kamu juga kan. Waktu masih muda itu kita itu lebih berani. Tambah umur. Kita jadi lebih hati-hati di sana. Karena ada gembolannya istilahnya kan. Betul. Ada buntutnya yang kita bawa. Nah, kalau masih ini kan makan Indomie aja, makan telur satu hari jadi udah. Kamu punya anak makan telur. Nggak bisa. Ada mulut lain yang harus dikasih makan kan, harus disuapin kan. Nah, makanya waktu masih muda itu ini keren kamu ya, berpikir sudah ke arah investasi, bukan nabung ini. Ini investasi semua. 90% loh semuanya masuk investasi. Tapi teman-teman semua harus kalau Wendy ini kan aku tahu dia sangat ngerti sekali cara mainin saham, cara mainin kripto. Dia kan ngerti banget. Jadi dia berani taruh 45% di sana. Betul. Ini returnnya gede kok. Sekarang sebenarnya ini awalnya kok. Nah. Akhirnya kripto lebih gede kok. 50% lebih kok. Iya gini, buat teman-teman nggak ngerti itu maksudnya apa ya? Ini kan mungkin modal awalnya. Ini awalnya aku berpikir seperti lalu ini. Berkembang. Reksadana kan returnnya tidak besar. Ya, pendapatan tetap kan 7-8% itu udah bagus. Per tahun ya. Kripto ini melonjaknya sampai kali lipat. Karena kalau kita lihat, Wendy ini berarti juga masukin uang hangat. Bukan uang dingin, uang panas ya. Uang hangat masuk di investasi ini karena dia ngerti. Karena kamu ngerti. Tapi kalau kita nggak ngerti, jangan masukin uang hangat, uang panas jangan. Uang dingin yang dimasukin di sana. Betul. Kalau nggak ngerti jangan. Sama, kalau nggak ngerti itu uangnya taruh mana sih? Taruh yang aman. Taruh properti, taruh tanah itu aman. Sama kayak gini, kamu nggak ngerti properti terus main jual beli properti, akhirnya belinya mahal-mahal, nggak bisa dijualin semua. Akhirnya malah bukan untung, malah buntu kan. Kecuali kamu uang dingin, beli, taruh jangka waktu lama pasti impas. Sama kayak ini, beli, taruh jangka waktu lama pasti akan untung. Tapi kalau tak lihat dari Wendy karena dia ngerti di sana. Nah, ini menurutku sudah melek finansial kalau bahasanya. Betul. Melek finansial udah ngerti di sana. 10% doang ini tabungan.
Iya, nggak banyak sih. Karena tabungan itu kalau saldonya nggak nyampe minimum, itu malah nggak dibungai, malah denda, malah rugi. Bunga juga kecil kok, deposito juga berapa sih? 0,1% sebulan kalau tabungan ya, 0,01 mungkin. Iya betul. Kalau tabungan itu, kalau deposito masih bisa 4%. Itu pun potong pajak 22%. 20% itu. Nah, dengan gini dia bisa mengalahkan inflasi. Jadi dana yang ditaruh di sini mengalahkan inflasi. Dan PR-nya Wendy adalah gimana cara akan mengalahkan kenaikan properti tiap tahunnya. Properti itu pasti naiknya di atas inflasi. Berarti bukan hanya PR-nya nyari yang naruh di atas inflasi, tapi mengalahkan kenaikan properti. Tentunya resikonya juga lebih gede. Kamu tutupi dengan pengetahuanmu, jadi akhirnya bisa ngalahin. Nah, karena sekarang mau ngambil, akhirnya aku cariin semua kok. Case-nya 100% sekarang. Ini kalau dapat penjualan masuk di mana ini? Penjualan. Komisi, agent, closing masuk mana ini? Ke Reksadana kok. Reksadana. Karena ada satu aplikasi. Karena gini kok, aku ini kan juga di umur yang sudah matang ya. Selain dari beli rumah, kita coba pikir. Kalau kamu matang aku udah. Enggak, maksudnya kan sudah siap. Sudah siap untuk menikah ya. Menikah kan juga butuh uang kok. Nggak hanya rumah loh yang butuh uang. Betul. Menikah juga butuh uang. Ya, kalau aku tanya. Nikah itu mahal atau murah? Tergantung pada masing-masingnya dulu. Nah, nikah itu murah, bro. Yang mahal gaya hidupnya. Iya. Yang mahal tuh kita mikirin orang lain. Karena mikirin pendapatnya keluarga, pendapatnya saudara, pendapat kita pinginnya. Nikah itu sebenarnya cuma di gereja. Kalau Kristen kan ke gereja aja. Yang datang juga paling cuma 20 orang. Betul. Ya kan? Kemudian selesai, betul. Udah catatan sipil, tanda tangan. Yang mahal yang gaya hidupnya. Resepsinya. Betul. Ya memang kadang aku juga susah untuk, kadang kan dua keluarga yang berbeda. Kita juga ngomong-ngomong, akhirnya kita tentukan budget kok. Nah, closingan itu kan sebenarnya kan kalau di properti kan aku kerja bareng nih. Kerja bareng ya, aku tahu juga kan. Nah, itu maksudnya ke reksadana. Karena aku membutuhkan uang itu cair dalam waktu 1-2 tahun lagi kok. Kalau kripto kan nggak bisa berharap seperti itu kok. Begitu turun seperti sekarang kan nggak balik-balik. Contoh 2017 naik kenceng. 2018 hancur lebur. Ya kan? Bitcoin 2017 akhir itu 300 juta kok. Februari atau Maret aku lupa itu 50 juta kok. Betul. 30 juta sempat. Iya, jadi 30 juta. Tapi maksud tuh kalau kamu butuh uang itu, kamu mau masukin ke kripto. Cut loss habis sudah. Ya kan langsung hilang duitnya. Saham kalau kamu ngikutin fundamentalnya terus-menerus, ya bisa jadi oke. Aku beli saham dari 2014 sampai hari ini nggak balik-balik nilainya. Iya, makanya belajar fundamentalnya. Butuh effort kita untuk belajar lebih banyak lagi. Nah, makanya dari situ untuk teman-teman sebenarnya kan ada cara. Jadi aku belajar kok. Ada satu hal aku belajar, aku lupa dari mana, entah dari buku atau dari apa. Ada orang pintar cari uang, ada orang pintar mengelola uang. Ada orang pintar cari uang tapi uangnya hilang. Ada orang yang income-nya kecil kok, tapi pintar ngelolanya kok. Nah, ini yang aku sedang belajar. Aku lagi belajar di area kemarin-kemarin tuh aku belajar di kelola uangnya kok. Karena banyak orang di awal tuh belajar nyari uangnya dulu. Tapi aku belajar kelola uangnya dulu karena aku mengerti bahwa semakin kita berumur, kita tuh semakin punya pengalaman kok. Berarti cari uang tuh semakin lama semakin gampang. Tapi orang untuk belajar kelola uang ini udah kehabisan waktu. Ya kayak Koko kan akhirnya kan ya dulu memang belajar. Tapi kan kalau dibilang waktuku sama waktu Koko untuk belajar investasi, hilang waktu Koko kasih buat nyari uang. Betul ya? Nah, itu yang aku belajar. Makanya aku pengen ya semua tuh mulai dari nol tapi kita nggak flexing. Kita flexing itu kan salah satunya mikirin pendapat orang kecuali untuk bisnis ya. Iya. Kecuali untuk bisnis kita pingin menunjukkan bahwa kita agent properti yang profesional apa kita tunjukkan seorang orang-orang yang untuk bisnis lah di situ. Kalau untuk bisnis sih oke-oke aja. Oke-oke aja. Kalau dia jualan arloji misalkan, terus dia nggak pakai arloji, dia nggak tunjukin bentuk marketing. Tapi kalau tujuannya untuk yang lain, itu yang salah. Betul. Itu. Atau yang dipaksakan, mendingan pura-pura. Paling baik itu tampil apa adanya. Tapi daripada pura-pura kaya, mending pura-pura miskin lah. Iya betul. Jadi pas keluar juga. Ya kita pede juga kan, karena memang mau kamu hina pun aku punya di belakangku gitu loh. Ya, jadi ini adalah bentuk portofolio yang aku kumpulkan. Sekarang posisinya adalah cash 100% kok. Jadi kamu sehari-hari itu untuk bisa ngumpulin hidup dengan cash 10% itu ngiritnya seberapa, men? Nggak ngirit. Kalau makan, aku itu sekali makan bisa 30. Pagi contoh udah pasti beli belasan ribu. Sama pacar masih bisa ngapel nggak?
Kalau sama pacar makan ya makan aja. Ya kan pergi makan ya 34 40 sekali makan per orang. Gede lah paling enggak ya ya lumayan habis banyak, cuma kita juga sering karena aku punya rumah, mamaku masih sering masak, aku juga sering makan di rumah. Tapi kita tuh bukan tipikal yang gengsi kayak makan mewah ya kalau di Surabaya kan banyak restoran mewah. Itu jarang kok masuk sana kok. Kita ini karena aku dengan pacarku sama-sama berpikir kalau banyak orang ngomong gini, ya kalau kamu mau married ya kamu pikir after marriednya dulu. Ya kan punya anak, punya apa, kamu butuh biaya. Jangan sampai kamu nggak jelas itu ke arah mana aku. Kamu pernah nggak masuk ke restoran terus keluar lagi, pernah nggak? Karena lihat menunya mahal. Aku nggak pernah kayak gitu kok. Ini lebih pintar lagi kok. Aku ngecek dulu di Gojek atau iya, sekarang ada. Aku dulu pernah, Man. Restorannya udah tutup sekarang di pusat kota. Jadi waktu itu malam Valentine. Kita kan nyicil rumah kan. Jadi waktu sama istriku waktu masih pacaran kan. Kita Valentine biar romantis. Kita datang di salah satu restoran di Surabaya. Terus kita ini datang dapat tempat duduk, terus kita pilih menu. Waktu itu tahun berapa ya? Waktu itu belum nikahan, kita 2007 atau 2006 ya. Kita lihat menunya gila, men. Wah, mungkin sekarang nilainya kalau sekarang kan 400 kalau dulu nilainya 400.000 kan. Sekarang 400.000 kan mungkin ya masih lumayan ya. Kalau dulu tuh udah mahal banget ya. 400.000 kita tutup menunya, kita lihat-lihatan ya. Rasanya kita salah masuk restoran. Terus pelayannya pergi kan. Kita pulang, men. Kita keluar. Dan itu aku masih pacaran loh. Iya. Itu biasanya kan bawa gengsi kan kita kan. Betul. Pulang, men, kita pergi keluar dari restoran itu enggak. Ya. Tapi itu memang memalukan ya. Tapi ya gaya hidup. Tapi akhirnya jadi kita ketemu chemistry-nya. Akhirnya tujuan kita terapin goal bahwa kita akan melakukan apapun untuk nabung. Untuk bisa mencapai goal kita. Yaitu dapetin rumah pertama kita. Wah, nikah itu kita ngirit banget loh, Wen. Nikah itu kita pakai fotografer yang punya nama, biasanya kan oper ke orang untuk ngedit. Nah, yang ngedit itu kita pakai. Subnya itu kita pakai. Subnya itu kita pakai. Kemudian biasanya kan ada orang morning nunjukin waktu di rias, itu nggak pakai. Untuk hemat. Untuk hemat semuanya. Jadi videonya pun juga dia. Di situ. Lalu video ada namanya prewed segala macam kan, kita cuma ditretes itu, cuma berapa foto lalu kita pasang. Toh yang dipasang cuma 3 foto kan. Iya. Jadi kita pilih apa? Sudah pilih 3 tempat terbaik aja, nggak usah kasih pilihan lain. 3 itu udah kita pakai. Betul. Jadi kita hemat transport, hemat makan, hemat waktu, kerja lagi. Dan habis selesai nikah, Wen, hari Minggu nikah, misalkan ya, Senin kerja. Oke, gak ada honeymoon. Ada. Waktu itu gak ada karena kita sudah tetapin goal bahwa bayar cicilan. Makanya nyicil itu ngumpulin DP, nyicil itu juga perjuangan. Membutuhkan komitmen. Nah, sejak ini ngumpulin DP ini. Kayak aku tanya nih, kayak 10% kan? Hidupnya gimana ngiritnya? Nggak ngirit banget. Sebenarnya bukan makan Indomie, enggak kok. Cuma ya sewajarnya aja lah makan gitu ya. Memang makanku nggak banyak sekali, cuma 2 kali sehari makan makan luar karena beli, satunya makan di rumah. Udah gitu doang kok. Kalau jalan-jalan nggak pernah kok. Ya kan, gue juga pernah dengar aku jalan-jalan keluar kota gitu, gak pernah. Foto Instagramku tuh semua tuh luar kota ada kok. Itu kan dulu aku jadi fotografer sebagai prewed. Jadi ada foto-foto itu, kerja aku, bukan liburan. Jadi gak terbiasa liburan. Uangnya itu, aku merasa kalau aku keluarin duit misalnya 100.000 kalau aku mau di kripto, dan aku ngerti apa yang bisa dijadikan potensi untuk gain profit, ya aku masuk sana aku. Gitu. Nah memang mindset itu jadi terbentuk, sayang ya, mending aku beli saham, mending aku beli kripto. Masih kalau kripto ya. Sekarang apa sih bagus? Kripto sebenarnya yang bagus kan Sikatai, yang paling bagus apa sekarang? Aku nggak tahu, tapi area NFT lagi bagus sih sekarang. Sekarang lebih banyak orang main di NFT-nya. Di kriptonya sih ya so-so lah, simpel-simpel gitu. Tapi sekali lagi kalau aku boleh kasih pesan ke Winmax Family ya, kalau main kripto, investasi itu kalau nggak ngerti, nggak punya pengetahuannya, jangan. Untuk simpan uang, jangan untuk cari uang. Betul. Karena kalau untuk cari uang kita jadi bernafsu, pinginnya cepat kaya, pinginnya hasil sebanyak-banyaknya. Betul. Akhirnya malah kejeblos. Betul. Tapi untuk simpan uang, kita simpan uang, naik syukur. Yang penting
pokoknya jangan hilang. Iya. Di situ. Betul. Nah, tujuannya ke situ karena kita nggak ngerti, nggak punya pengetahuannya. Ya, apalagi kayak robot-robot trading, orang kan kepingin, karena pada waktu kita haus kepingin cepat kaya, itu akhirnya kita kan selalu cari yang imbal baliknya paling tinggi, dan tidak diimbangi dengan pengetahuan, kejeblos di situ. Betul. Dan nggak ada tujuannya lagi mau kemana. Iya. Kalau aku kan banyak kripto koin-koin micin kan banyak, bro. Betul. Koin micin itu banyak pak. Yang beli terus tiba-tiba habis ya kan di situ. Memang founder-founders yang nakal-nakal biasanya aku bikin dong dapat duit kayak koinnya yang kemarin Anang itu juga asik itu lagi drop ya lagi drop juga, makanya semua teman-teman harus ngerti lah untuk bisa kira-kira masuk ke mana kan. Kalau aku gini, aku memang udah punya tujuan finansial, target angkanya ada aku. Makanya aku bilang, kayaknya udah saatnya nih nyari rumah. Pas ketemu yang free-nya banyak ya kan, terus dekat dengan rumah orang tua, dekat rumah orang tua kan. Karena aku anak tunggal juga, aku juga berpikir kan buat diriku sendiri. Oh kayaknya masuk nih. Terus pas masuk, bukan masuk maksudnya ke developer, nanya, wah murah nih DP-nya nih, ya kan, murah DP. Yang perlu perhatikan itu adalah cicilannya. Nah orang misalkan bilang 6 kali. 12 kali, aku jauh, panjang, nafasnya panjang kok. Kalau di game tuh ada nyawanya kok, nyawanya banyak. Nah itu membuat aku jauh lebih tenang. Jadi nyari uang pun lebih tenang sih menurutku. Tapi ya proses untuk 5 tahun untuk ngumpulin inilah kok yang jadinya aku lebih dulu itu sebenarnya nggak hemat dulunya kok. Aku boros banget untuk sesuatu yang berbau pengetahuan. Aku bayar seminar dulunya. Kan nggak ngerti saham toh, ya bayar orang. Bayar orang ya kan. Dulu ada satu orang yang aku bayar untuk ikut kelasnya dia. Jadi partner kerja bareng gitu. Jadi ngobrolnya enak. Dan kita pun punya pengetahuan jauh lebih luas untuk mengelola semua ini. Akhirnya aku bisa mendp rumah. Ya tinggal tunggu waktu aja sih sama developer gimana. Karena rumahnya perlu dibangun dan sebagainya. Ya nggak tahu sih apakah itu hal yang bagus yang bisa ditiru oleh teman-teman. Aku juga nggak tahu. Ya aku juga sharing seperti itu kok. Oke. Sip lah, dipertahankan. Tinggal dieksekusi kapan kan? Betul. Ini sedang lagi cek juga sih. Jadi teman-teman yang memang kepingin dapat rumah, ya komitmen itu penting. Betul. Masalah kadang kita nih kan beli rumah sendiri ya. Kadang kita kan mikir enak orang-orang yang dibeliin rumah orang sama orang tua. Gak usah nabung, gak usah apa segala macam kan di situ. Bersyukur itu memang kelebihannya dia. Kalau teman-teman punya orang tua yang bilang atau misalkan nak mau beli rumah di mana? Papa beliin. Jangan cerewet-cerewet. Karena perjuangan untuk ngumpulin beli rumah sendiri itu gak gampang. Butuh perjuangan, butuh komitmen. Tetapi ada enaknya. Begitu kamu berhasil, itu proud-nya kan luar biasa. Betul. Di sana. Proud-nya, pride-nya kita punya ya kan. Kerasa sampai hari ini pun masih kerasa emosionalnya itu. Rumah pertama itu kerasa banget emosional. Maka kadang-kadang orang-orang tua zaman dulu mengatakan rumah pertamamu itu jangan dijual, simpen, ya. Kenapa? Ya karena itu termasuk. Dan kalau nggak butuh-butuh amat ya nggak usah dijual. Itu kan istilahnya kan warisan di situ. Nah, oke, jadi sebenarnya ya ini tidak perlu ditiru ya oleh teman-teman secaplek. Teman-teman juga boleh kok nabung-nabung yang ya di bank ya nggak masalah. Taruh emas juga boleh, paling gampang kan. Beli emas 5 gram. Nanti kalau 20, 100 gram udah kan. Langsung buat DP di situ. Dijual terus DP. Ya, setiap teman-teman punya preferensi masing-masing lah. Aku tahu investasi sekarang banyak banget ilmunya. Tinggal belajar aja. Yang penting tentukan tujuannya mau kemana dulu supaya ada goalnya. Kalau nggak bablas. Bablas. Akhirnya kan, awalnya ngumpulin pengennya contoh 100 juta misalkan tuh. Ngumpul, kayaknya ini bisa jadi 1 M nih. Kejar 1 M. Naik sih kalau 500 juta, ya kan 3 juta. Mau bilang 1 M, dulu anjlok kok. Ke 10 juta tinggal duitnya. Bisa aja investasi itu banyak loh yang bodong juga kan. Akhirnya kan tergiur kok. Tergiur dengan robot trading dan sebagainya. Yang membuat kita kan yang awal beli rumah pertamanya dapatnya ukuran tanah 90, pengennya kan dapatnya 300 kok. Karena kan orang berpikir, gila sebulan berapa, tapi itu berbahaya. Bagiku carilah pasti-pasti. Kenapa reksadana? Meskipun aku punya pengetahuan kok, aku tak reksadana tetap besar. Karena aku butuh liquid. Karena ada jangka yang panjang, ada yang menengah, ada yang pendek. Nah, makanya aku bilang kalau Koko bilang tanya, kalau menikah kamu tahu di mana? Reksadana, pendek soalnya.
ya kan? Ya. Cuma nambah-nambah ya kecil, resikonya kecil juga. Ya kecil-kecil, tapi resiko juga kecil. Lebih tinggi dari tabungan. Betul, lebih tinggi dari deposito. Betul. Gitu. Nah, jadi kalau yang rumah memang 5 tahun ya aku punya aset alokasi juga beda. Ya itu sih kok yang gue bisa sharing. Oke, jadi buat teman-teman Winmax, teman-teman boleh untuk share ke teman-teman juga, ke teman-teman di WhatsApp atau apapun, supaya channelnya terus bertumbuh. Dan teman-teman yang mau investasi juga, teman-teman perlu belajar lebih dalam lagi. Kebetulan aku udah belajar banyak dulu berinvestasi di ilmu leher ke atas, sehingga banyak yang bisa aku perbuat dalam atau kelola uang ini. Cuma mungkin Eko Budi ada penutupan. Kalau kita mau beli rumah, komitmen antar pasangan, kalau sudah punya pasangan, ya. Kalau dibantu sama orang tua jangan ditolak, terima saja, ya. Termasuk ngurus anak juga terima saja. Jangan kita masih perjuangan, ada yang membantu itu kiriman dari yang di atas. Terima saja. Jangan mementingkan gengsi, komitmen, konsisten, dan gak usah dengar pendapat orang, ya. Orang-orang dekat aja. Karena orang-orang itu bisa supporter doang, tepuk tangan saat kita berhasil, dan diam saat kita nggak dapat apa-apa. Jadi ketemu dengan Wendy senang banget karena bisa ngobrol begini, karena ini adalah pemikiran yang cerdas. Itu aja. Ya, thank you kok. Jadi buat teman-teman, subscribe juga channel ini supaya channel terus bertumbuh ya. Itu aja sih. Oke, sekarang pasti bisa.